Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 134, bagian terakhir dari pembahasan tentang Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sisa sedikit penjelasan tentang Imam Az-Zahabi. Kata penulis di sini, waqad tarjama li nafsihi tarjamatan mukhtasaratan fi kitabihi Al-Mu'jamul Mukhtassu bil Muhadditsin. Betul ya sampai sini? Taib. Imam Az-Zahabi menjelaskan sendiri tentang biografi beliau secara ringkas dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mu'jam Al-Mukhtas bil Muhadditsin. Kata beliau, wa jam'u tawalifi yuqalu mufidah. Dan karya-karyanya itu ini menunjukkan, ya nanti akan lebih jelas lagi bagaimana ketawadhuan beliau. Beliau ingin menyebut tentang karya-karya beliau. Beliau tidak mengatakan jam'u tawali fihi mufidatun. Namun ada kata-kata dikatakan karya-karyanya itu bermanfaat. Ya. Wal jama'atu yatafaddalun wa yusnuna alaih. Banyak para ulama yang memujinya. Wa huwa akhbara bi nafsihi fil ilmi. Sedangkan dia, siapa dia di sini? Imam Zahabi sendiri lebih tahu tentang dirinya, tentang masalah ahli ilmu. Meskipun banyak yang memuji, namun beliau lebih tahu tentang diri beliau sendiri. Wallahul musta'an. Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Wala quwata illa bih. Wa idza salimali imani faya fauzi. Apabila selamat keimananku bagi diriku, maka alangkah beruntungnya diriku.
Ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bagaimana ketawaduan Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Ditambah lagi dengan ucapan beliau yang berikutnya, watar jamali nafsihi fi dzaili diwani du'afa. Beliau juga menyebutkan tentang biografinya dalam kitab Dzail Diwani Du'afa. Faqal, ini kumpulan tentang orang-orang yang lemah hafalannya. Kata beliau, faqal Muhammad ibnu Ahmad ibnu Utsman al-Faraqi sayyi'ul hifdz. Beliau berkata, ada orang yang namanya Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Faraqi, dia jelek hafalannya. Siapa yang dimaksud di sini? Beliau sendiri. Ini luar biasa ketawaduan Al-Imam Az-Zahabi. Kalau istilah bahasa kita seperti ilmu apa? Padi, semakin matang semakin apa? Merunduk, ya. Namun kalau orang yang jahil namun kelama, sudah tahu dia jahil namun apa? Nah, kayaknya ulama ada sedikit tragedi, kejadian, ada langsung fatwa, langsung posting, ya. Nggak sampai berapa detik dihapus lagi. Nah, laisa bil mutqin. Ini kata beliau, orang ini tidak mutqin dalam hafalan. Ini bercerita tentang beliau sendiri. Padahal beliau terkenal dengan ahli hadis. Bahkan ulama sekarang kalau ahli hadis dinamakan Zahabiyul Asr. Imam Zahabinya kontemporer atau abad ini. Seperti Syekh Al-Muallimi, pakar hadis yang dipuji oleh para ulama, diantaranya digelari Imam Zahabinya apa? Namun Imam Zahabi sendiri merasa apa? Jelek hafalannya. Ini kalau beliau jelek hafalannya, danio kita. Nah, laisa bil mutskin wala bil muttaqi. Bahkan beliau mengatakan bahkan dia bukan orang yang bertakwa. Rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Samahahullah ta'ala. Semoga Allah mengampuninya. Wa dzakara fi Sir Alamin Nubala. Beliau juga menyebutkan dalam kitab Sir Alamin Nubala qaulu Hisham Ad-Distiwai. Beliau menyebut ucapan seorang ulama yang bernama Hisham Ad-Distiwai, wallahi ma astati an aqul inni dhahabtu yawman qad atlubul hadis uridu bi wajhi Allah azza wa jalla. Ini ucapan Hisham Ad-Distiwai, demi Allah, aku tidak sanggup untuk aku mengatakan aku suatu hari pergi belajar ilmu hadis dan aku mengharapkan wajah Allah azza wa jalla. Ini juga ungkapan ulama salaf bagaimana tidak menyombongkan diri, tidak mentazkiyah dirinya. Beliau Imam Hisham Ad-Distiwai mengatakan, aku tidak pernah ikhlas dalam mencari hadis. Ini sekali lagi bukan untuk apa? Intinya mengajarkan kita nggak ikhlas. Namun ini cerita tentang dirinya yang kurang ikhlas dalam talabu al-hadis. Tsumma qala, kemudian Imam Zahabi berkata, qultu wallahi wala ana. Demikian pula aku. Ini ketawaduan para ahli ulama. Qultu la'allahum aradu istidharan niyyah mujaddidan inda kulli majlisin wallahu a'lam. Syekh Nu'man mengatakan barangkali yang mereka maksudkan tidak ikhlas itu yaitu apa? Kurang menghadirkan niat setiap kali belajar hadis. Ini sudah mungkin yang ikut kajian kita Arba'in Nawawiyah innamal a'malu binniyat ataupun dalam sebagian kajian selayaknya setiap kita mau aktivitas apapun menghadirkan niat. Beda antara rutinitas. Hari Rabu kajian di sini sudah datang aja. Nggak tahu ngapain wallahu a'lam. Pokoknya rutinitas gitu saja. Ini kurang kurang menghadirkan niat. Selayaknya ketika orang itu datang ke kajian, datang ke masjid mendatangkan niat. Niat ana untuk yang pertama salat berjamaah di masjid, kemudian ana mau menunggu antara maghrib dan isya dengan thalabu al-ilmi. Kajiannya akidah Imam Asy-Syafi'i. Dihadirkan niatnya seperti itu. Insya Allah kata Rasul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini beda dengan yang pokoknya datang aja sudah.
Ya, meskipun alhamdulillah mau datang. Namun tentunya beda dengan yang menghadirkan niat tersebut. Kemudian kata Syekh, wallahu alam wa alaina an naqif tawilan inda hadat tawadhu'il kabir ma'a ghazarati ilmihim wa uluwi rutbatihim wa azimi atharihim wa naf'ihim. Maka kewajiban kita untuk merenungkan ucapan-ucapan para ulama tadi yang menunjukkan akan ketawadhu'an mereka. Rasul mengatakan, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Padahal mereka luar biasa keilmuannya, kedudukannya dalam al-ilmu, dan juga luar biasa manfaat karya-karya mereka. Ini juga dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa idza mazdatu ilman zadani ilman bijahri. Semakin bertambah ilmuku, semakin bertambah pengetahuanku tentang kebodohanku. Ya, seorang harus tahu diri. Ya, jangan apa? Naudzubillah min dzalik, muta'alim. Jadi orang yang sok alim, yang sekali lagi jahil namun pura-pura jadi alim, atau jahil namun ngelama, naudzubillah min dzalik. Kemudian disampaikan sebuah bait syair, wa man jahilat nafsuhu qadrahu ra'a ghairuhu minhu ma la yara. Barang siapa yang tidak tahu kedudukan dirinya, maka yang lain melihat darinya apa yang tidak dia lihat. Ya, terkadang wah masya Allah profesor doktor, padahal apa, jahil dalam masalah akidah, asbun dalam postingannya, dalam kajiannya dan sebagainya, dhalul mudil, naudzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan at-tasi' wal ishrun. Di antara ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah yang di atas akidah salaf, yang mengikuti akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu al-Imamul Hafidh, al-Mufassir, al-Mu'arrikh al-Kabir, Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Umar Asy-Syahir bi Ibni Katsir rahimahullah ta'ala. Ya, seorang imam al-hafidh, pakar hadis, seorang ahli tafsir, seorang ahli sejarah yang sangat luar biasa, yang gelarnya Imaduddin Abul Fida, kunyanya namanya Ismail ibn Umar, yang dikenal dengan al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Mutafasana 740 wa 70 hijriyatan, yang wafat tahun 774 hijriyah. Insya Allah ini tidak asing bagi kita semuanya. Imam Ibnu Katsir, yang masyhur dengan tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Sahibu tafsiril Qur'anil Azim. Beliau penulis kitab tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya, kalau yang saya punya ada 4 jilid, ini macam-macam cetakannya. Namun karena ini bukunya bukan akidah, kita nggak bawakan. Namun insya Allah sudah masyhur. Wal Bidayah wan Nihayah. Ya, kitab sejarah ini mirip dengan Syiar Alamin Nubala, cuma yang anak punya sekitar 8 jilidan. Ya. Wa Tabaqatis Syafi'iyyin wa ghairiha. Tarjamalahu Syekhuhu Al-Hafidh Az-Zahabi. Sang guru, yaitu Imam Zahabi, menjelaskan tentang biografi muridnya sendiri. Ini sudah kita lewati. Ibnu Katsir menjelaskan biografi sang guru Imam Az-Zahabi. Ini sang guru juga menulis tentang apa? Biografi muridnya. Ini 2 ulama, murid dan guru, satu akidah, satu manhaj, dan mereka saling menghormati, bukan malah menjatuhkan muridnya. Naudzubillahi min dzalik. Kecuali kalau muridnya sesat apa-apa. Tarjamalahu Syekh Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullah fil Mu'jamil Mukhtas bil Muhadditsin. Imam Zahabi menjelaskan biografi sang murid Imam Ibnu Katsir dengan ucapan Ismail ibn Umar ibnu Katsir al-Imamul Faqih. Ini bagaimana sang guru justru mengangkat sang murid
ya. Dengan syarat memang muridnya apa? Alal aqidah as-sahihah, bukan yang akidah yang batilah atau yang jahil murakkab. Kata Imam Dhahabi tentang muridnya, ya, Ibnu Katsir, bahwasanya beliau adalah seorang imam al-faqih, al-muhaddits, ahli hadis, al-auhad yang langkah istilahnya, al-bari yang merupakan pakar, Imaduddin al-Basrawi asy-Syafi'i. Masih belum cukup lagi, ditambah lagi faqihun mutqin, ahli fiqih yang sangat mutqin, yang sudah apa? Mutqin, artinya sudah pakar, sudah ahli. Wa muhaddisun mutqin, ahli hadis yang juga pakarnya. Wa mufassirun, ahli tafsir, naqalun, ya. Walahu tasanif mufidah, beliau memiliki karya-karya yang sangat bermanfaat, ya. Adapun karya beliau dikatakan tadi apa? Karya-karyanya yuqal, dikatakan mufidatun. Namun kalau yang karya muridnya langsung apa? Walahu tasanif mufidah, ya, untuk dirinya dijatuhkan, untuk yang ya muridnya apa? Diangkat. Ini luar biasa tawadhu'nya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Yadril fiqh wa yafhamul arabiyyah wal usul. Dia paham tentang fikih, paham tentang bahasa Arab, tentang usul. Wa yahfad jumlatan salihah minal mutun wa tafsir. Hafal beberapa matan dan tafsir. Warijal wa ahwalahum, tentang perawi-perawi hadis dan keadaan mereka. Ini wallahu alam. Azkaral asnad sami aminni, yang sangat mengingat sanad periwayatan yang dia dengar dariku. Walau hifdzun wa ma'rifah, dia punya hafalan yang kuat dan pengetahuan yang luas. Yudmiju qiraatahu, dia pandai qiraah juga. Mauliduhu fi sana naifin wa sab'imi'ah. Beliau lahir tahun 700 sekian rahimallahu taala. Kemudian intinya di sini kata Asy-Syaikh, wa qad nasara aqidatas salafis saleh ahli sunnati wal jamaah fi kutubihi nasran muazzara. Kata Syekh Nu'man, beliau Imam Ibnu Katsir membela akidah salafis saleh ahli sunnah wal jamaah dalam kitab-kitab beliau tadi, meskipun beliau tidak punya kitab khusus tentang akidah, namun akidah beliau itu termaktub dalam karya-karya beliau, di antaranya dalam tafsir tadi, tafsir Quranil Azim. Wa min dzalika qaulu rahimallahu fi tafsirihi, di antaranya ucapan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan ini yang sering dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, di antaranya dalam kutip kecil. Ada yang ingat enggak kitab apa? Ada nukilan seperti ini. Tidak ada ingat. Dalam kitab Manhaj, apa judulnya? Hasan Minhaj Firqatin Najiyah oleh Syekh Muhammad bin Jamil rahimahullah, dinukil ucapan Ibnu Katsir dan masih banyak yang lainnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranil Azim, beliau ketika menafsirkan surat Al-A'raf 54, yaitu pada firman-Nya tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia Allah istiwa di atas arsy. Kata Imam Ibnu Katsir, falin nasi fi hadzal maqam maqalatun katsiratun jiddan. Manusia punya banyak pendapat tentang ayat ini, ya, terutama tentang istawa 'alal arsy. Laisa hadza maudhi'u bastiha, bukan sekarang pembahasan perinciannya. Wa innama yuslaku fi hadal maqam madhhabas salafis salih. Namun yang paling penting dalam pembahasan ini wajib untuk mengikuti madhab salaf. Malik, yaitu Imam Malik, wal Auza'i, wal Thawri, wal Lais bin Sa'd, wal Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawi, wa ghairihim. Dan sudah kita sampaikan, ulama-ulama ini seperti yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu, sepakat mengatakan Allah di atas langit, di atas al-arsh. Ya, di antara ucapan Imam Malik, Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit, ilmunya di mana-mana. Min a'immatil muslimin qadiman wa hadisan wa huwa imraruha kama ja'at
min ghairi takyifin wala tashbih wala ta'til. Tanpa dibagaimanakan, tanpa diserupakan, tanpa dinafikan, ditetapkan apa adanya. Ini kaidah dan akidah Ahlussunnah, menetapkan apa adanya tanpa diserupakan, tanpa dibayangkan, tanpa dinafikan ataupun tanpa ditakwilkan, tanpa diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Takwil itu menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, atau kalau mau ringkasnya memaknai dengan makna yang batil, dengan makna yang tidak benar. Wa dhahir al-mutabadir ila adhanil musyabbihin manfiyun anillah. Apa yang terlintas dalam benak orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya itu tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kelompok ahli takwil Jahmiyah yang tulen ataupun yang setengah-setengah. Ya, kata para ulama kelompok Jahmiyah ada dua kalau dimutlakan. Kelompok Jahmiyah tulen yaitu pengikut Jahm bin Safwan yang mengingkari semua nama dan sifat Allah. Ini Jahmiyah yang tulen. Ada pula Jahmiyah yang setengah-setengah al-mu'awwilah. Ya, yang hanya menetapkan sebagian sifat, mentakwilkan sebagian yang lain. Dan dua-duanya sebetulnya termasuk kategori al-musyabbihah, yaitu karena mereka ketika lewat ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat yang terlintas dalam benak mereka, wah kalau ditetapkan Allah punya wajah, nanti sama dengan wajah mereka ini sebetulnya al-musyabbihah. Dalam otak mereka ada virus tasbih. Kemudian dari tasbih itu mereka mengatakan, wah berarti Allah nggak punya sifat wajah, namun arti wajah adalah zat. Ya, kalau kita mengatakan Allah punya tangan, bal yadahu mabsuutatan, wah nanti kita berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Wah berarti bukan tangan maknanya, namun kedua nikmat. Ini asalnya apa? Ada virus tasbih. Dari tasbih menuju kepada at-ta'wil. Maka kata Imam Ibnu Katsir, yang terlintas dalam benak mereka sebetulnya itu tidak benar. Ya, itu hanya halusinasinya mereka saja. Seperti yang kita sampaikan dalam segi bahasa saja, ketika ada orang datang dari KBS cerita kepada salah seorang di antara mereka misalnya, ana tadi lihat wajah monyet. Apakah yang muncul dalam benaknya? Orang ini kok nyamakan anak dengan monyet? Hah? Ini adalah orang apa? Ya nggak waras sudah, nggak ada kelaziman. Ya, orang yang cerita tentang wajah hewan, kemudian dia merasa diserupakan dengan wajah hewan tersebut. Ini orang yang nggak waras. Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Sekedar menetapkan sifat Allah bukan berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Maka kata beliau, ini kunci keselamatan akidah Ahlussunnah. Apapun yang muncul dari virus tasbih tersebut, ketika kita melewati ayat hadis sifat, itu harus apa? Ditolak, manfi anillah. Itu tidak apa? Diterima. Ya. Fa inna Allah la yushbihu syai'an min khalqihi. Karena Allah tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Makanya kaidahnya ketika kita melewati ayat hadis sifat, tetapkan langsung ditiadakan penyerupaan dengan apa? Makhluk. Katakan Allah punya tangan, nggak sama dengan tangan makhluk, selesai masalah. Ya, namun mereka ahlu al-kalam, ahlul bidah, ahlu ruwat bin ribat bin jerimat. Wah, kalau ini muncul tadi tasbih, kemudian dari tasbih kepada apa? At-ta'wil dan seterusnya. Kalau kita mengatakan Allah istawa di atas arsy, wah berarti arsy-nya Allah lebih besar daripada Allah. Oh berarti Allah butuh. Ini ahlu ruwat bin jerimat bin apa? Ahlussunnah tidak. Allah istawa ala arsy, kata ulama tabi'in, istawa artinya tinggi. Langsung ditetapkan Allah tinggi di atas arsy, tidak serupa dengan tingginya makhluk di atas yang lainnya. Selesai masalah. Ini sekali lagi yang dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Balil amr qalal a'imma minhum Nu'aim bin Hammad al-Khuzai Syekhul Bukhari rahimahumullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para imam-imam Ahlussunnah, seperti yang dikatakan oleh gurunya Imam Bukhari yang bernama Nu'aim bin Hammad, yang sudah kita lewati dari ucapan Imam Dhahabi juga.
Man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Dan sudah kita sampaikan namanya tasbih itu kalau mengatakan Allah punya tangan sama dengan tangan manusia, baru itu namanya apa? Tasbih. Itu kufur akbar, ya. Wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsihi faqad kafar. Dan barang siapa mengingkari sifat Allah, maka dia kafir. Yang mengatakan Allah nggak punya sifat, ini yang kafir. Kemudian kata Imam Nu'aim bin Hamad lagi, walaysa fima wasafa Allah bi nafsihi wala rasul tasbih. Bukanlah apa yang Allah sifati dirinya dengannya atau yang disifati oleh Rasulnya itu sebagai tasbih. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, ini tidak ada unsur tasbih. Kalau dikatakan itu tasbih, berarti naudzubillah min dzalik menuduh Allah mengajarkan tasbih di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sendiri menetapkan dirinya punya wajah. Kalau kita mengikuti apa kata Allah, Allah punya wajah misalnya. Kalau kita dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti Al-Quran juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini yang ada dalam benak mereka. Mereka menuduh Al-Quran itu mengajarkan at-tasbih. Dan sudah kita sampaikan dalam beberapa kajian, ada di YouTube dahulu kita pernah dengar seorang mengatakan dalam Al-Quran itu ada racunnya, yaitu firman-Nya Ar-Rahman 'alal 'arsy tawa. Naudzubillah min dzalik. Ini tuduhan kecil, ini ucapan kufur terhadap Al-Quran. Kan ada ayat-ayat yang gak cocok dengan hawa nafsu mereka sampai mereka katakan itu adalah racun. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekh, faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatus sharihah wal akhbarus sahihah alal wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi ta'ala wa nafa'anillahi ta'ala an naqais faqad salaka sabilal huda. Ini metode ajaran akidah kaidahnya Imam Ibnu Katsir. Barang siapa menetapkan bagi Allah sesuai dengan yang tercantum dalam ayat-ayat yang terang benderang, dalam hadis-hadis yang sahihah, sesuai dengan kebesaran Allah, dan dia menafikan kekurangan dari Allah, maka dia telah menelusuri, mengikuti, menapaki jalan petunjuk. Dan inilah ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, Al-Firqah Najiyah As-Salafiyun, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahihah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Allah punya tangan, ya sudah dikatakan Allah punya tangan sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Allah punya sifat wajah, sifat murka, sifat cinta, sifat ridha dan seterusnya sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ini yang dikatakan oleh Syekh Nu'man tadi, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala betul-betul membela akidah salaf ahli sunnah wal jamaah. Cuma naudzubillah min dzalik, orang-orang yang mengaku pengikut Syafi'i, kadang mereka juga baca tafsir Ibnu Katsir, ini sudah masyhur di tengah-tengah mereka. Cuma nggak tahu mungkin dilewati pembahasan atau mereka pura-pura tutup mata dari ucapan Ibnu Katsir, atau mereka gagal paham. Naudzubillahi min dzalik. Taib yang terakhir as-salasun. Ini yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Nu'man tentang ulama-ulama madhab Syafi'i, yang sekali lagi ini hanya sebagian, enggak semuanya. 30 atau yang ke-30 dari ulama madhab Syafi'i yang tegar di atas akidah salaf, yang mengikuti akidah Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Al-Allamah Al-Mu'arrikh Taqiyuddin Al-Maqrizi Ahmad ibnu Ali ibni Abdul Qadir, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Maqrizi. Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala. Maqriz itu nisbat kepada tempat, kata ulama, di negeri Syam. Tempat di negeri Asyam rahimahullah ta'ala. Al-Mutafasana samaniyami'a wa khamsin wa arba'ina hijriyatan. Wafat tahun 845 Hijriah. Sahibu kitab Tajridit Tauhid Al-Mufid wa huwa kitabun azim. Beliau penulis kitab Tajrid Tauhid Al-Mufid.
Ana punya matangnya, ya, ada 2 meskipun fotokopian ini. Dulu ada kajian masyayikh Syekh Muhammad Musa Nasr dan juga Syekh Abdul Razak membahas kitab ini, ya. Tajrid Tauhid Al-Mufid, yang ana punya juga syarahnya ada juga. Ini kalau yang aslinya syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan, Ifadatul Mustafid fi Syarhi Tajrid Tauhid Al-Mufid. Nanti akan kita baca sebagian isinya. Wa huwa kitabun azim. Ini karya yang sangat luar biasa berharga. Takallama fihi an tauhidil uluhiyah wa rububiyah wal asma wa sifat wa ma yudadu dzalik. Beliau berbicara tentang 3 macam tauhid, namun yang lebih banyak tentang tauhid uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah. Kita simak beberapa ucapan beliau dalam kitab ini. Kalau yang ini dengan takdim, muqaddimah, tahqiq, ta'liq, komentar atau syarah singkat lah oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Ya, kalau di sini oleh Syekh Ali Imran. Karena yang baca yang dari tahqiq Syekh Ali bin Hasan. Ada hal-hal yang sangat penting, ya, terutama untuk orang-orang atau kaum muslimin di negeri kita yang mengaku mazhabnya Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syekh Ali bin Hasan di muqaddimah menambahkan sedikit tentang pembahasan tauhid asma wa sifat. Seperti yang kita sampaikan, dalam kitab ini ada pembahasan asma wa sifat cuma sedikit, ya. Beliau tambahkan dari kitab yang lain. Ada kata-kata dari, ya, Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitab yang lain. Di sini dinukilkan dari kitab Al-Mawa'id wal I'tibar. Wa hakadha asbatu radhiyallahu anhum ma atlaqahu Allah subhanahu wa ta'ala ala nafsil karimah minal wajh wal yad wa nahwi dzalik. Ya, beliau bercerita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang dirinya yang mulia dari sifat wajah, tangan, dan selainnya. Ma'anafi mumasalatil makhlukin, dengan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Fa'asbatu radhiyallahu anhum bila tashbih, mereka menetapkan tanpa menyerupakan. Wa nazzahu min ghairi ta'til, mensucikan tanpa menafikan. Sesuai dengan firman Allah apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', kaidahnya apa? Laisa kamitslihi syai', kaidahnya apa tadi di sini? Mensucikan namun tanpa apa? Menafikan. Karena ahlul bid'ah mereka kadang pakai ayat tadi laisa kamitslihi syai', namun untuk menafikan sifat Allah. Allah nggak punya tangan, nggak punya sifat. Karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Padahal ayat selanjutnya wa huwas samiul basir, menetapkan nama dan sifat Allah. Makanya kaidahnya mensucikan tanpa menafikan, ya. Wa huwas samiul basir, menetapkan tanpa menyerupakan. Baik, anak dikti biar, ya, hafal terus kaidah ini. Laisa kamitslihi wa huwas samiul basir, mensucikan tanpa menafikan. Mensucikan tanpa apa? Menafikan. Maksudnya mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Cuma jangan kebablas sampai menafikan sifat Allah, jangan. Itu ahlul bid'ah. Mensucikan tanpa menafikan. Wa huwas samiul basir, menetapkan tanpa menyerupakan. Menetapkan maksudnya menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan apa? Sifat makhluk. Itu kaidah dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Kemudian kata Imam Al-Maqrizi juga, walam yata'arrad ma'adzalik ahadun ila ta'wili syai'in min hadza. Para sahabat, para salaf tidak pernah mentakwil sedikit pun dari sifat-sifat Allah tersebut. Wa ra'au bi ajma'ihim ijra'as sifat kama waradat, dan mereka semuanya sepakat menetapkan,
ya ayat-ayat hari-hari sifat sesuai dohirnya, dan tadi tanpa apa? Mentakwil. Bahkan dikatakan wala arafa ahadun minhum syai'an min turuqil kalamiyah. Bahkan tidak ada satu salaf, para sahabat, tabi'in dan yang lainnya yang mengenal istilah ilmu kalam atau wala masail falsafah atau ilmu filsafat. Tidak ada. Ini sekali lagi yang dikatakan oleh Imam Al-Maqrizi tentang para salaf, para sahabat Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan ayat-ayat dari sifat atau menetapkan sifat-sifat Allah tadi tanpa merupakannya, tanpa mentakwilkannya. Kemudian ada di halaman 21 Imam Al-Maqrizi berkata, fa tauhidur rububiyah huwa alladhi ijtama'at fihi al-khalaiq mu'minuha wa kafiruha. Tentang tauhid rububiyah, Allah sang pencipta, Allah sang pengatur, penguasa alam semesta, itu sepakat semua makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir. Seperti orang-orang apa? Musyrikin jahiliyah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Namun kata beliau, wa tauhidul ilahiyah mafraqut turuq bainal mu'minin wal musyrikin. Namun tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah, inilah ya persimpangan antara orang-orang mukmin dan orang-orang apa? Musyrik. Inilah garis pemisah antara orang mukmin dan orang musyrik. Kemudian kata beliau, walihada kanat kalimatul Islam la ilaha illallah walau qala la rabba illallah lama ajaza'ahu indal muhaqqiqin. Oleh karena itulah kalimatul Islam, kalimat tauhid la ilaha illallah, seandainya dimaknai tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka itu tidak cukup menurut para al-muhaqqiqin, pakar ulama. Dan ini sudah kita bahas dalam kitab kita apa? Menyelami Samudra Kalimat At-Tauhid. Bahkan kalau antum pernah belajar ya fikih mazhab Syafi'i yang paling simpel, judulnya Safinatun Najah, itu ada pembahasan tentang rukun iman, rukun Islam. Dikatakan oleh penulisnya Salim Al-Hadrami bahwasanya makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada sesembahan yang hak di alam semesta ini kecuali Allah. Itu yang benar. Cuma orang-orang yang mengaku Syafi'iyah di negeri kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini keliru. Ya, itu tauhid rububiyah, enggak cukup. Itu kaum musyrikin sudah paham. Seandainya itu makna la ilaha illallah, tidak perlu Rasul repot-repot apa? Memerangi mereka, karena mereka sudah apa? Meyakini la rabba illallah, la khaliqa illallah. Kalau mau lebih perinci lagi, lihat buku kita Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Bismillah. Kemudian halaman 25 di sini kata Imam Al-Maqrizi rahimahullah, wa syirkul umam kulluhu nau'an. Syirik umat-umat manusia itu secara umum ada dua. Yang pertama syirkun fil ilahiyah, syirik dalam ilahiyah. Kemudian beliau perinci, fasyirku fil ilahiyah wal ibadah huwal ghalib ala ahlil isyrak. Syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah, itu yang paling banyak dilakukan oleh kaum musyrikin. Apa bentuknya? Apa contohnya? Wa huwa syirku ubadil asnam. Syiriknya para penyembah berhala. Wa ubadul malaika, penyembah malaikat. Wa ubadul jin, penyembah jin. Seperti dukun-dukun dan yang lainnya itu. Wa ubadul masyayikh, penyembah para syekh-syekh. Orang-orang yang dikatakan as-salihin, kata beliau, wa ubadil masyayikh wa salihin. Syekh Abdul Qadir Jilani dimintai tolong, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, sembuhkan penyakitku, berilah aku rezeki, naudzubillahi min dzalik. Ini penyembah
para masyayikh al-ahya wal amwat alladzina qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yang mana mereka ini ketika menyembah wali-wali yang telah mati mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, namun kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara, untuk menjadikan mereka sebagai perantara mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Ini kata Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, termasuk kesyirikan dalam ilahiyah tawassul dengan orang yang mati, orang yang saleh yang telah mati. Ini kelakuan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal yang sesungguhnya itu ini yang menyembah orang yang telah mati meskipun dengan nama tawasul, bukan yang mendakwakan tauhid melarang dari kesyirikan. Wa yashfa'una lana indahu. Mereka mengatakan yang kami ibadah itu hanya pemberi syafaat di sisi Allah pada hari kiamat. Ini namanya Ya, konconya Abu Jahal. Ini mazhabnya Abu Jahal yang sesungguhnya. Beribadah kepada wali yang telah mati dengan alasan hanya minta syafaat mereka pada hari kiamat. Ya, Abu Jahal nggak menyeru kepada tauhid. Paham ya? Nah, namun inilah ya Abu Jahal yang sesungguhnya. Wa yanalana bisababi qurbi minallah wa karamati lahum qurbun. Dan seterusnya. Kemudian kata Imam Al-Maqrizi lagi, wal kutubul ilahiyah kulluha min awwaliha ila akhiriha tubtilu hadzal madhab. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan dari awal sampai akhir membatalkan, membantah mazhab ini, mazhabnya Abu Jahal, mazhabnya kaum musyrikin yang tawassul kepada yang mati. Ya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikan doaku kepada Allah. Ini syiriknya Abu Jahal. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Al-Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 845 Hijriah atau abad ke-9 Hijriah. Beliau mengatakan tentang tadi syirik yang dinamakan oleh sebagian orang dengan tawassul atau minta syafaat kepada yang mati dari kalangan orang-orang saleh atau dikatakan para wali. Kata Imam Al-Maqrizi, semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan membatalkan mazhab syirik ini, mazhabnya Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Wa taruddu, membantahnya. Wa tuqabbi ahlahu, menjelekkan para pengikut mazhab ini. Wa tanussu ala annahum a'da'ullah ta'ala, dan menyatakan mereka inilah musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Yang menyeru kepada syirik dengan nama tawassul atau syafaat tadi, bukan malah yang menyeru kepada tauhid melarang dari syirik. Wa jami'ir rusul salawatullah alaihim muttafiqun ala dzalik min awwalim ila akhirihim. Semua para rasul sepakat memerangi, membantah, membatalkan mazhab syirik ini dari awal sampai akhir. Kemudian kata beliau, wa ma ahlakallahu ta'ala minal umam illa bisababi hadza syirki wa min ajlihi. Tidaklah Allah membinasakan umat-umat manusia kecuali karena sebab kesyirikan ini. Ya. Sekali lagi ini yang layak untuk diingatkan orang-orang yang mengaku pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Meleklah sudah, sadarlah tentang perbuatan syirik, jangan mau dibudu-budui oleh orang-orang yang mengikuti Abu Jahal dan juga dia memutarbalikkan fakta. Tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan atau, dan juga kita dari sini tahu yang suka mensyirik-syirikkan pertama kali bukan Wahabi. Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau hidup abad ke-12 Hijriah. Meninggal tahun 1115 Hijriah. Nah, sedangkan Imam Al-Maqrizi abad keberapa? 9 Hijriah, 845 Hijriah beliau meninggalnya. Itu kok yang dituduh suka mensyirikkan, memberikan ini Imam Al-Maqrizi. Apakah Imam Al-Maqrizi Wahabi? Naib, tidak cukup sampai di sini saja. Ada lagi yang lebih mantul. Kata Imam Al-Maqrizi, ini di halaman 31. Fasyirku bihi fil af'al.
di antara bentuk syirik dalam perbuatan kasujud li ghairihi, seperti sujud kepada selain Allah. Wa tawaf bi ghairi baiti al-muharram, tawaf di selain Ka'bah, tawaf di kuburan dalam rangka ngalap berkah. Ada nggak? Banyak. Naudzubillahi min dzalik. Ini beliau yang mensyirikkan, bukan Wahabi ini, Imam Al-Qarizi. Wa halqir rasi ubudiyatan wa khudu'an li ghairihi, cukur gundul dalam rangka untuk beribadah kepada selain Allah. Ya, dia punya mungkin kiai atau ustadz yang dia betul-betul sami'na wa ata'na. Ketika diperintah cukur gundul, kalau nggak dilaksanakan dia akan kualat misalnya. Dia yakin kalau nggak cukur gundul sesuai perintah sang kiai, sang ustadznya, kualat. Dia betul-betul beribadah dengan cukur gundul, bukan sekedar model atau bukan sekedar karena banyak tumornya, enggak. Jangan gagal paham. Makanya para ulama memperinci cukur gundul itu banyak hukumnya. Ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang syirik, yang haram. Di sini cukur gundul karena apa? Taqarruban ila ghairillah. Betul-betul niatnya untuk mendekatkan diri kepada sang kiai atau yang telah mati tadi. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga wa takbiril ahjar ghairil hajaril aswad, mencium batu selain batu hajar aswad. Kemudian di sini ada sedikit yang perlu dikoreksi, alladhi huwa yaminu ata'ala fil ardi. Ada kata-kata yang tercantum dalam hadis, cuma itu dhaif. Yaitu kata-kata hajar aswad, tangan Allah di atas muka bumi ini. Ada hadisnya namun tidak sahih. Namun intinya mencium batu dalam rangka beribadah kepada itu, sekali lagi dalam rangka beribadah kepada apa? Selain Allah. Ditambahkan lagi lebih jelas, au takbilul kubur. Cium nisan. Cium apa? Kuburan keramat. Nyium keris misalnya. Dalam rangka tadi mendekatkan kepada sang wali. Wastilamya wasujudilah, bersujud kepada kuburan-kuburan wali dan sebagainya. Ini divonis apa tadi oleh Imam Al-Qarizi? Wasyirku fil af'al. Bukan Wahabi yang menvonis. Ditambah lagi, waqad la'ana Nabi SAW man ittakhadha quburul anbiya wa salihin masajid shalla fiha. Dan Nabi telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi, orang-orang soleh sebagai masjid yang dia salat di dalamnya. Fa kaifa man ittakhadhal qubur awthanan tu'bad min dunillah. Lalu bagaimana dengan yang menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Sujud ketika datang ke mana? Bukan di masjid, ke kuburan. Naudzubillahi min dzalik. Sujud lillahi ta'ala untuk Allah itu ibadah. Wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan kepada Allah, bukan kepada apa? Kuburan keramat. Ini kata Imam Al-Qarizi, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak yang seperti ini? Naudzubillahi min dzalik. Fahada lam ya'lam makna qaulillahi ta'ala. Orang-orang seperti ini tidak paham firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal tiap hari berapa kali dia ucapkan. Naudzubillahi min dzalik. Namun masih tetap apa? Menyembah kuburan keramat. Kemudian disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, la'anallahu al-yahuda wan nasara dalam sahih. Itu dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura imam masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yuhadzir ma sana'u. Beliau mentahdzir apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi agar tidak diikuti oleh kaum muslimin. Cuma sayang sekali kaum muslimin katanya benci Yahudi, malah mengikuti kelakuannya Yahudi, mengkeramatkan kuburan wali-wali orang-orang soleh mereka. Kata Rasul lagi, inna min syirarin nas man tudrikumus sa'atu wa hum ahya walladina yattakhidul qubur masajid. Sesungguhnya orang yang paling jelek
adalah yang pertama yang mendapati hari-hanya hari kiamat, dan yang kedua yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. Dan masih banyak riwayat yang lainnya. Kemudian kata Imam Al-Mikrizi lagi, wan nasu fi hadal bab a'ni ziyaratal kubur ala salasati aqsam. Kemudian beliau membahas, lanjut toh, cukup. Nanggung ya. Baik, masih ini apa namanya? Seger ini. Wan nasu fi hadal bab. Manusia dalam bab ziarah kubur ada 3 golongan. Ya. Qaumun yazurunal mauta fayad'una lahum. Ada sekelompok orang yang ziarah kubur mendoakan yang meninggal dunia. Wa hadhihi ziyaratus syar'iyyah. Ini ziarah yang disyariatkan. Ziarah kubur mendoakan yang telah mati, mendoakan. Paham? Yang kedua, qaumun yazurunahum yad'una bihim fahaulai humul musyrikun fil uluhiyah wal mahabbah. Ada kelompok yang kedua yang ziarah kubur namun berdoa kepada Allah lewat perantara yang mati. Mereka adalah kaum musyrikin dalam uluhiyah. Yang mensyirikkan siapa di sini? Hah? Wahabi Al-Mikrizi. Ya, dalilnya tadi surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina takhadhu min duni auliya ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah yang mati tersebut, namun mereka sebagai perantara mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini kata beliau musyrikun. Yang ketiga, qaumun yazurunahum fayad'unahum anfusahum. Kelompok yang ketiga berziarah kubur, minta-minta, berdoa kepada yang mati. Ya, kata beliau, wa haula'i humul musyrikun fir rububiyah. Mereka ini kaum musyrikin dalam rububiyah. Karena menganggap bahwa bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ya, plus sebetulnya dengan syirik. Ini yang mensyirikkan bukan Imam Al-Mikrizi. Paham dong? Ada satu poin, mohon maaf kita tambah sedikit karena memang sudah muncul syubhat ini sejak pandemi dulu, yaitu kasus ya sebagian Ahlussunnah Salafiyin mensolati jenazah di pemakaman. Ya, sampai terakhir kemarin. Paham? Dituduh kita apa? Kalian mengatakan kami kuburiyun, sedangkan kalian juga apa? Kuburiyun. Tunjukkan foto-foto apa? Salat jenazah di kuburan. Dianai kuburan Ustaz Yazid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka kita katakan Ahlus Sunnah sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu dar. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah Rasul berputar. Sunnah ke kanan kita ke kanan, sunnah ke kiri kita ke kiri. Rasul mengharamkan kita haramkan, Rasul membolehkan kita apa? Bolehkan. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan seperti al-bidah, Rasul ke kanan mereka ke kiri, Rasul ke depan mereka ke belakang, dan seterusnya. Selalu menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul larang mereka lakukan, yang Rasul bolehkan mereka haramkan. Ini ahlul al-bidah. Contohnya di sini, ya. Salat di kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid, secara asal hukumnya apa? Haram. Hadis-hadisnya jelas Sahih Bukhari Muslim tadi. Namun Rasul mengecualikan salat jenazah bagi yang ketinggalan. Ya. Hadisnya di mana? Dalam Kutubus Sittah. Ya, dalam 6 kitab induk hadis kaum muslimin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Alhamdulillah kita sudah tulis di sini. Ana mau tukilkan sedikit-sedikit biar mereka tambah melek, ya. Yang pertama dalam Sahih Bukhari. Ini rata-rata dalam Kutubus Sittah tadi, kitab-kitab hadis kaum muslimin ini ada kitab namanya atau bab janaiz tentang jenazah. Di antaranya tentang apa? Salat jenazah di kuburan. Dalam Sahih Bukhari ada bab as-salatu alal qabri ba'da ma yudfan. Salat di atas kuburan setelah mayatnya disemayamkan. Ada hadis, ini kalau nomornya 1339. Dari Asy-Sya'bi, beliau berkata, akhbarani man marra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin manbudin fa ammahum wa sallu khalfahu.
kata Imam Asy-Sya'bi, telah mengabarkan kepadaku orang yang pernah lewat bersama Nabi, yaitu melewati sebuah kuburan yang sendirian lah, kuburan yang sendirian. Maka fa'ammahum, Nabi mengimami mereka, wa sallau khalfahu, dan para sahabat sholat di belakang. Sholat apa ini? Asar, duhur? Sholat jenazah. Qultu man haddatsaka hada ya Aba Amr. Kata perawi sebelum Sya'bi, siapa yang menceritakan hal itu kepadamu wahai Sya'bi? Karena Sya'bi tabi'in. Maka beliau mengatakan Ibnu Abbas yang menceritakan akan hal ini. Ini dalam Sahih Bukhari. Riwayat berikutnya, ya, Sahih Bukhari, hadis nomor 1337. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna aswada wa rajulan au imra'atan kana yakumul masjid famata. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang atau perempuan yang dulunya pernah menjadi cleaning service masjid, menyapu masjid. Kemudian meninggal dunia. Namun Nabi tidak mengetahui walam ya'lamin Nabi sallam bimaut. Rasul tidak tahu tentang dia sudah meninggal dunia. Fadzakarahu dzata yaumin. Rasul teringat dengan cleaning service ataupun pembantu masjid tadi. Faqala Rasulullah ma fa'ala dzalikal insan. Bagaimana keadaan atau yang dilakukan oleh si fulan itu? Qalu mat. Para sahabat menjawab, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kemudian afala adantumuni, kenapa kalian enggak mengabarkan kepadaku? Faqalu in kana kada wa kada qissatu. Kemudian disampaikan ceritanya oleh para sahabat. Fahaqaru sya'nahu. Qala fadulluni ala qabri. Tunjukkan kepadaku kuburannya di mana. Ya, fa'ata qabrahu. Rasul pun mendatangi kuburnya, fa shalla alai. Rasul pun apa? Mensalati. Kalau sebagian kita mensolati jenazah, kemarin Syekh Yazid di pemakaman dikatakan kuburiun, dicela habis-habisan, ini Rasul apa mereka juga apa? Celah, naudzubillahi min dzalik. Ini Sahih Bukhari, tambah lagi Sahih Muslim. Isbiru, sabar ya. Baik. Sedikit ya. Kata Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, sekali lagi kitabnya jenazah, bab jenazah. Ada bab fasal as-salatu alal qabr, salat di atas pemakaman atau kuburan. Hadisnya panjang atau banyak, nomor 954 sampai 957. Dikatakan intaha Rasulullah SAW ila qabri rabbin fasalla. Rasul pernah berhenti di sebuah kuburan yang masih basah tanahnya, lalu beliau salat fasalla alaihi, salat di atasnya. Wasafu khalfahu, para sahabat pun ikut apa? Salat di belakang beliau. Wa kabbara arba'an. Salat apa ini? Nah, inilah sekali lagi, ini saya Bukhari Muslim sebenarnya saya cukup. Bukhari saya cukup. Namun biar mereka tambah apa? Melek, tambah lagi dalam Sunan Abi Dawud. Ada bab as-shalah alal qabr, masih sama. Dalam kitabul janazah atau bab janazah, fasalnya salat alal qabr, salat di atas kuburan. Hadis nomor 3203. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan sauda au anna rajulan kana yaqumu al masjid fa faqada Nabi sallam fa sala anhu fa qila mata fa qala afada aduntumuni qala dulluni ala qabrihi fadallu fa salla alaihi. Ini mirip dengan hadis dalam Sahih Bukhari. Ini dalam Sunan Abi Dawud. Kurang apa kali ini? Nah, apa yang kurang berarti? Tirmidzi, kita tambahkan dalam Sunan Tirmidzi. Dalam Sunan Tirmidzi ada bab maja'a fi shalah alal qabr. Bab salat di atas kuburan. Hadis nomor 1037. Sama kisahnya Asy-Sya'bi tadi yang dalam Sahih Bukhari awal. Kemudian ada komentar yang bagus dari Imam Tirmidzi. Hadisu Ibni Abbas hadisun hasanun sahih. Hadis Ibnu Abbas hadisnya hasan sahih. Bahkan hadis Sahih Bukhari ada. Wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi. Dan mengamalkan hadis ini yaitu salat jenazah di atas kuburan bagi yang ketinggalan tadi. Itu diamalkan oleh kebanyakan para ulama dari para sahabat Nabi dan yang lainnya. Masihkah dituduh, dinyinyiri? Ini ahlul bidah demikian. Yang Rasul jelas larang tadi, salat di kuburan, salat 5 waktu misalnya, mereka lakukan. Paham? Yang dibolehkan, mereka apa? Nyinyiri. Awas nyonyor nanti. Wa huwa qaulus Syafi'i. Kata Imam Tirmidzi,
ini pendapatnya Imam Syafi'i. Makanya mereka ini aneh bin ajaib. Ngakunya pengikut Imam Syafi'i, namun mazhab Syafi'i mereka nyinyiri. Enggak tahu mereka ikut Imam Syafi'i atau Imam Ghufran. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadis Ibnu Majah juga, Sunan Ibnu Majah, bab majah fi sholal qabr, sama. Ya, dalam sekali lagi kutubus sittah, semuanya ada bab tentang sholat jenazah di atas kuburan. Ya, sekali lagi sholat jenazah bukan 5 waktu. Ini hadisnya nomor 1527 sampai 1533. Dari Anas, anan Nabi SAW shalla ala qabr ba'da madufin. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW sholat di atas kuburan setelah disemayamkan. Dalam Ibnu Majah, kurang satu lagi apa? An-Nasai, kita masih tulis juga sama, babnya sama semuanya, as-shalah 'alal qabr, salat di atas kuburan dalam kitab berjenazah, dalam Sunan Nasai hadis nomor 2024. Anna Nabi sallallahu shalla 'ala qabri imra'atin ba'da madufinat. Rasul pernah salat jenazah di atas kuburan seorang perempuan setelah disemayamkan. Ya, kutubus sittah sepakat meriwayatkan hadis tentang salatnya Rasul di atas kuburan, yaitu salat jenazah ketika ketinggalan salat jenazah tersebut. Ya, la'allahum yahtadun. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.